Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa yanbaghi lil insani an ya'rifa miqdarahu wa la yadda'i li nafsihi ma laysa bihaqqin lahu. Dabuna ke musannif rahimahullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai tentang kunci sukses dalam qaudi nama rasah. Kunci sukses, satu rangkaian kalimat cuman artinya begitu luas. Wa yanbaghi lil insani ay ya'rifa miqdarahu. Seyogyanya manusia tahu karakternya, tahu kadarnya, tahu tentang dirinya. Jadi karakternya itu bagaimana, terus kadarnya itu atau tingkatannya itu berada di mana. Wala yadda'i li nafsihi ma laysa bihaqqin lahu, dan tidak mengajak nafsunya, tidak mengajak dirinya. Yang dimaksud dirinya di sini adalah nafsu atau keinginan. Ma laisa bihaqqin lahu, tidak mengajak kepada sesuatu yang memang bukan haknya, bukan tempatnya. Jadi kalau istilah Madura orang-orang dulu tuh kenengi lakoni. Di sini dengan artian yang sangat luas bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan kalimat tersebut berdasarkan dari ungkapan Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Ali rahimallahu imra'an arafa qadrahu wa lam yata'adda turahu wa yahfaz lisanahu wa lam yada' umrahu. Allah rahimallah, Allah menyayangi imra'an kepada seseorang, arafa qadrahu, yang tahu kadarnya, yang tahu tempatnya, yang tahu kemampuannya, walam yata'adda turahu, dan tidak melampaui kemampuannya, wa yahfaz lisanahu, dan bisa menjaga lisannya, walam yadha' umrahu, dan tidak menyia-nyiakan umurnya. Jadi dari empat hal tersebut menjadi kunci dari kesuksesan hidup seseorang. Yang pertama, tahu kadarnya, tahu tingkatannya. Dan yang kedua, tidak melampaui kadar tersebut, tidak melampaui tempat tersebut. Jadi dia melaksanakan sesuatu sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kemampuannya. Makanya dalam hadis dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, seseorang ketika sesuatu dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza wujida al-amru li ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejalan dengan ini, Syekh Abdul Qadir Jailani di sini menegaskan wa yanbaghi lil alimi ay yuhassilah atil insani al musamma bi tifil ma'ani wa yurabbiyahu bi mulazamati asma'it tauhid.
seharusnya lil insan, bagi semua manusia, lil alim, bagi orang yang alim. Di sini disebutkan lil alim, bukan lil insan. Kenapa disebutkan lil alim? Karena untuk melanjutkan sebuah perjalanan ke hadratil ilahiyah dibutuhkan ilmu yang milladunhu, ilmu yang memang langsung diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya untuk mengetuk hati orang-orang yang berzikir, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, ketika hati terketuk dengan zikir yang betul-betul murni, yang betul-betul ikhlas, maka disitulah lahirlah sebuah ilmu, dan orang tersebut diberi gelar dengan al-alim. Jadi sebagaimana sudah diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut kriteria alim bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan yang hafal ribuan hadis, bukan yang hafal ribuan kitab, tapi al-alim adalah orang yang mendapatkan ilmu langsung kepada hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan al-alim. Namun tidak boleh kita pungkiri bahwa lahirnya ilmu yang langsung menusuk ke dalam hati, ke dalam lubuk hati manusia, semua itu harus berlandaskan ilmu syariah. Jadi hafal ribuan hadis, paham ratusan kitab itu juga diperlukan sebelum melangkah menuju hadratil ilahiyah. Kenapa? Karena tanpa ilmu syariah, tanpa ilmu yang disaring oleh mazhabul arba'ah, semua itu tidak akan menuju hadratil ilahiyah yang sesungguhnya. Tapi kebanyakan orang yang tanpa landasan ilmu syariah akan sesat, dan kalau dibuat pegangan akan menjadi menyesatkan. Jadi wayam bagi lil alimi ayyuhassilah. Syekh Abdul Qadir di sini menggunakan wazan fa'alah, yuhassilah, hassala yuhassilu, di mana faidahnya adalah mutawa'ah dan ta'diyah, yang di sini juga sama-sama dipakai untuk faidah lafaz tersebut. Ayyuhassila makna hakikatil insani. Seharusnya orang yang alim, orang yang sudah mendapat bisikan-bisikan rohani, bisikan nurani di alam rohaniyah, itu menghasilkan atau memperoleh arti daripada hakikatul insan yang disebutkan atau diistilahkan dengan tiflal ma'ani, di mana tiflal ma'ani yang dihasilkan tersebut dididik dengan mulazamah asma'it tauhid, dengan senantiasa ingat kepada Allah. Nah, di sini disebutkan asma'it tauhid. Apa asma'it tauhid? Asma'it tauhid itu sebuah nama penyatuan diri kepada Allah. Nah, jadi di sini sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita masih dengan ismul dzat, maka ya tugasnya kita ingat dengan ismul dzat, dengan menggunakan ismul dzat. Apa ismul dzat? Allah, Allah, Allah. Nah, tapi ketika kita sudah melangkah pada tajalli sifat, apa artinya tajalli sifat? Kita sudah memikirkan tentang sifat-sifat Allah, tentang meresapi tentang sifat-sifat Allah, maka di sini berzikir dengan sifat-sifat Allah,
Salah satu contohnya ketika kita berpikir tentang kuasa Allah, dengan memandang ciptaan Allah yang berada di muka bumi ini, maka yang kita mengingat Allah dengan kuasanya. Salah satu contoh, ketika kita melihat sebuah ikan atau sebuah burung, di mana ikan dan burung oleh Allah tidak diberi akal, dia hanya diberi naluri. Di mana dengan nalurinya dia bisa mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Kalau bukan dengan kuasa Allah, maka ikan-ikan atau burung-burung tersebut akan mati kelaparan. Tapi dengan kuasa Allah, semua makhluk yang berada di muka bumi ini mendapatkan rezekinya sesuai dengan takarannya masing-masing. Maka demikian juga kita mendapat rezeki sesuai dengan takaran kita masing-masing. Kalau kita yakin, kalau kita percaya dengan kuasa Allah, kita percaya dengan Rahman Rahim Allah, maka tidak ada hal apapun yang perlu kita khawatirkan. Nah, ketika kita bisa memasrahkan diri secara totalitas, di samping kita usaha. Kenapa? Karena tawakal itu setelah kita berusaha. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Fa'idza azamta, jika kalian sudah berinisiatif, azam artinya sudah ada usaha, fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahlah kepada Allah. Nah, kita usaha dengan maksimal, artinya menggunakan logika, bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan itu sama juga tidak usaha. Jadi yang penting kita usaha sesuai dengan logika yang ada. Lalu setelah usaha kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kita mengandalkan usaha, berarti kita syirik khafi. Kalau kita pasrah tanpa usaha, berarti kita Allah menjadi ketempuan istilahnya dari semua yang kita inginkan. Jadi usaha dan tawakal. Nah, namun di sini harus sama-sama maksimal. Jadi usaha juga harus maksimal, tawakal juga harus maksimal. Yang artinya maksimal dalam tawakal, kita betul-betul yakin akan kuasa Allah, kita betul-betul yakin akan Rahman Rahim Allah. Nah, ini yang menjadi kunci dari sebuah kesuksesan manusia. Lalu kadang itu sering terjadi pada kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah tawakal semaksimal mungkin, kita sudah pasrah kepada Allah semaksimal mungkin, tapi seakan-akan pertolongan Allah tidak datang kepada kita. Kesulitan yang kita hadapi belum mendapatkan jalan keluar. Nah, kalau seperti itu, di mana permasalahannya? Apanya yang salah dari kita? Yang salah kita tidak seimbang. Jadi keseimbangan itu yang penting juga. Jadi ketika kita berusaha, kita sudah yakin 100% bahwa itu akan berhasil. Nah, Allah berikan kegagalan di situ. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu bahwa usaha bukan segala-galanya. Ketika kita pasrah kepada Allah, kita bukan pasrah
tapi kita marah kepada Allah. Kenapa marah? Karena kita menggerutu. Jadi ketika kita usaha maksimal, terus setelah usaha maksimal, itu dalam hati kita, oh ini pasti berhasil, ini pasti sukses. Nah, setelah diberi kegagalan, kita menggerutu. Usaha sudah maksimal, sudah ini, sudah berdoa ini, tapi masih gagal juga. Itu menggerutu, menyalahkan Allah, maka keberhasilan akan semakin menjauh. Kenapa? Karena kita salah dalam melangkah, salah dalam berpikir, salah dalam berinisiatif. Jadi yang benar itu bagaimana? Kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika sudah selesai, ketika kita sudah berusaha, sudah mulai berangkat, sudah mulai berjalan, maka di situ kita memasrahkan, ya Allah, bukan usaha ini, bukan logika saya ini yang membuat saya sukses, tapi kuasamu ya Allah, kasih sayangmu, Rahman Rahimmu yang menjadikan kami sukses. Maka berilah kami petunjuk untuk selalu tetap di jalan-Mu. Jadi seperti itu. Fa insya Allah akan ada jalan yang lebih terang. Sekalipun apa yang kita inginkan tidak tercapai atau tidak sukses, misalnya kita mau berusaha buka toko misalnya, terus sudah ada modal sedikit, cuman kekurangan modal, artinya isinya tidak cukup misalnya. Kita sudah usaha maksimal, terus mengincar seseorang atau sudah punya janji dengan seseorang untuk mendapatkan tambahan modal, lalu kita yakin, wah sukseslah sekarang ini, itu sudah ada tambahan modal. Tiba-tiba gagal tambahan modal tersebut, lalu kita menggerutu kepada Allah, marahin Allah, ngampul yang dengan kasih kebesaran, maka akan semakin jauh, akan semakin gagal. Tapi ketika kita percaya dengan kuasa Allah, pasrah, percaya dengan Rahman Rahimnya Allah, dengan karunia Allah yang begitu luas, maka kalaupun pinjaman tersebut gagal, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih sempurna. Jadi itulah kunci sukses dari kehidupan. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama, sehingga kita senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keterangan lebih lanjut, insyaallah bulan mendatang